Pernahkah kalian sakit flu, demam, atau penyakit-penyakit lain yang lebih serius seperti COVID-19, demam berdarah, atau cacar air? Tahukah kalian apa penyebab dari penyakit-penyakit tersebut? Apakah penyebabnya adalah kuman atau bakteri, atau makhluk hidup lain yang ukurannya lebih kecil dari itu? Ya, kita sedang berbicara tentang virus. Apakah virus itu? Apakah virus makhluk hidup atau benda mati? Untuk menjawab pertanyaan tadi, tentunya kalian harus memahami topik tentang virus yang merupakan pembelajaran biologi kelas 10 SMA fase E. Setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu memahami ciri-ciri dan struktur dari virus. Apa saja ciri-ciri virus dan bagaimana struktur tubuh virus? Mari kita simak pembelajaran hari ini. Secara sederhana, virus merupakan partikel yang berukuran sangat kecil yang terdiri dari materi genetik yang berupa DNA atau RNA yang diselubungi oleh lapisan protein yang kita sebut kapsid. Virus bukan merupakan sel, sehingga kita sebut aseluler. Karena virus tidak memiliki membran sel, sitoplasma, inti sel, maupun organel-organel penyusun dari sel. Nah, virus ini berukuran sangat kecil ya, yaitu berkisaran 20 nanometer sampai 300 nanometer. Tahu nggak, 1 nanometer itu 1/1000 milimeter. Sangat kecil bukan? Jadi kalau kita mau melihat virus, harus menggunakan mikroskop elektron. Virus dapat dikristalkan seperti benda mati. Nah, inilah yang menyatakan bahwa virus merupakan benda mati. Bentuk-bentuk virus bervariasi, ada yang bulat, batang, filamen, polihedral, dan ada yang berbentuk seperti huruf T. Virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup yang lain. Virus tidak dapat bereproduksi sendiri sehingga membutuhkan sel inang. Virus bekerja dengan cara menginfeksi sel inang. Mereka akan menyuntikkan materi genetiknya ke dalam sel inang, kemudian membajak sel inang tersebut untuk membentuk virus yang baru. Bayangkan seperti perompak yang membajak sebuah kapal. Sekarang mari kita bahas struktur tubuh dari virus. Secara struktural, tubuh virus tersusun atas asam nukleat dan protein. Karena virus bukan merupakan sel, maka partikel virus kita sebut virion. Sekarang kita perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan virus bakteriofag yang berbentuk huruf T. Bakteriofag tersusun atas kepala, leher, dan ekor. Mari kita perhatikan kepala fag. Kepala fag berisi materi genetik berupa DNA. Dan bagian kepala hingga bagian selubung dari ekor itu tersusun atas protein yang kita sebut kapsid. Pada bagian ekor terdapat lempeng dasar dan serabut ekor yang berfungsi untuk menempelkan diri pada sel inang dan menginjeksikan asam nukleat atau DNA ke dalam tubuh sel inang. Nah, sudah bisa kan sekarang kamu menjawab apakah virus makhluk hidup atau benda mati? Demikian video pembelajaran biologi bersama saya Mardiana dari Semelu, Aceh. Sampai jumpa di video-video kita yang berikutnya.